warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap ceria belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8 dengan judul Mari Berakhlak Terpuji. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan bacaan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar materi Mari Berakhlak Terpuji. Materi kita pada pagi hari ini yaitu rajin membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Materi kita yang pertama adalah gemar membaca. Gemar membaca adalah senang sekali membaca atau suka sekali memahami sesuatu yang tertulis. Kita bisa membaca kapanpun dan dimanapun, di rumah, di sekolah, bahkan di jalan pun kita bisa melakukan kegiatan membaca, seperti membaca petunjuk jalan atau membaca papan iklan yang ada di pinggir jalan. Media membaca juga sangat banyak, misalnya televisi, koran, handphone, dan kita sebagai umat Islam harus sering membaca Al-Quran. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengenai perintah membaca yang ada dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Berkaitan dengan menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Artinya kita disuruh untuk menuntut ilmu dari kecil sampai dengan kita akan mati nanti. Mengapa Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk senantiasa membaca dan menuntut ilmu? Karena ada banyak sekali manfaat untuk orang yang gemar membaca. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dengan gemar membaca, kita akan mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Dan yang kedua, dengan gemar membaca, kita akan menjadi pintar karena telah mendapatkan ilmu dan wawasan dari yang kita baca. Yang ketiga, dengan gemar membaca, kita bisa menambah pengetahuan dan bisa menambah wawasan sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, manfaat gemar membaca adalah bisa memperbanyak ide, menjadikan kita kreatif, dan bisa mengatasi banyak permasalahan. Materi kita yang kedua yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah berarti tidak mau kalah dan tidak mau menyerah terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya tiada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa orang yang berputus asa yaitu berarti orang tersebut berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah ini yang memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki akhlak terpuji pantang menyerah ini. Misalnya ketika kalian diberikan tugas yang sangat sulit, buktikan bahwa kalian tidak pantang menyerah. Kalian harus bersungguh-sungguh mengerjakan tugas tersebut dan diselesaikan tepat waktu. Orang yang pantang menyerah akan mendapatkan banyak sekali manfaat.
Orang yang pantang menyerah akan selalu bersemangat dalam berusaha. Pantang menyerah juga menunjang keberhasilan dalam berusaha dan juga meningkatkan prestasi dalam usaha. Materi kita yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati adalah sikap di mana kita tidak menunjukkan kelebihan yang kita miliki dan tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Sikap rendah hati ini bukan berarti kita memperlihatkan kehebatan kita lebih dari orang lain, tidak menunjukkan kita lebih kaya dari orang lain, dan tidak menunjukkan bahwa kita mampu dari orang lain. Namun, rendah hati bukan juga berarti kita merendahkan diri di depan orang lain. Misalnya ketika kalian ditunjuk menjadi ketua kelas, kalian menolak karena merasa belum mampu atau tidak mampu. Itu namanya rendah diri. Orang yang rendah hati akan memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, dia akan memiliki banyak teman. Orang-orang akan menyukai orang-orang yang rendah hati, bukan menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang kedua, orang yang rendah hati memiliki hati yang tentram dan nyaman, karena mereka tidak merasa khawatir kalau kebaikan mereka tidak diketahui banyak orang. Yang ketiga, orang yang rendah hati akan terhindar dari sikap sombong. Dan tentunya sikap rendah hati ini adalah cerminan orang yang beriman. Dan materi kita yang keempat adalah hemat. Hemat berarti tidak boros dalam memanfaatkan sesuatu. Misalnya menyisihkan uang jajan untuk ditabung dan tidak boros dalam penggunaan air. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan anak yang membuang-buang air dan boros dalam penggunaan air. Padahal air itu adalah pemberian atau karunia Allah kepada kita semua dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika air itu sudah habis, maka kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara memanfaatkan air dengan baik? Yang pertama, matikan keran jika sudah tidak digunakan lagi. Dan yang kedua, gunakan air secukupnya, misalnya untuk mencuci, untuk mandi, untuk minum, dan sebagainya. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kalian contoh dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.